Hai guys, aku lagi siap-siap nih mau nonton konser. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Kalian tim outfit yang estetik atau yang penting nyaman? Kalau aku sih yang penting ada partner nonton konsernya. Jadi siapa nih yang mau nemenin aku nonton konser? Tapi sebelum itu, selamat datang di Bijaks News Rabu 20 November 2024 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif Organisasi Dana Pensiun Dunia atau International Organization of Pension Supervisor atau IOPS periode 2025 hingga 2026. Hal ini disampaikan dalam IOPS Annual General Meeting atau AGM yang berlangsung di Bali Selasa 19 November. Terpilihnya OJK sebagai anggota Komite Eksekutif IOPS menunjukkan komitmen Indonesia dalam perumusan kebijakan dana pensiun global. Selanjutnya, pemerintah dan Balik DPR RI sepakat memasukkan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi setelah Komisi 11 mengirimkan surat pada 18 November 2024 yang meminta agar rancangan undang-undang tersebut dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025. Layanan parkir valet di Jakarta kini menjadi objek pajak sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah istilah pajak parkir menjadi pajak barang dan jasa tertentu atau jasa parkir. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Dani, menyatakan bahwa ketentuan pajak parkir valet bertujuan untuk mengatur dan menata sistem perpajakan di DKI Jakarta agar lebih maksimal. Seputar hukum, Kejaksaan Agung resmi menahan Henry Lee, bos Sriwijaya Air sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah antara 2015 hingga 2022. Penangkapan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 18 November setelah Henry kembali ke Indonesia dari Singapura. Henry yang sebelumnya telah dipanggil beberapa kali oleh penyidik namun mangkir, akhirnya ditahan di Rutan Salemba untuk mempermudah proses penyidikan. Beralih ke olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November malam. Setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang, kiper Hernando Arif Sutaryadi tetap optimis bahwa skuad Garuda dapat bangkit. Ia percaya pada evaluasi yang dilakukan oleh pelatih dan para pemain untuk menghadapi tantangan di lapangan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkomitmen menyumbangkan 4 miliar US dollar sekitar 63 triliun rupiah ke Dana Asosiasi Pembangunan Internasional atau IDA, Bank Dunia untuk membantu negara-negara termiskin. Pengumuman ini disampaikan dalam KTT G20 di Brazil. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.